Halo sahabat Ketilog, selamat siang. Kita jumpa lagi di webinar batch yang ke-66 hari Senin 27 Oktober 2025. Kali ini mengangkat tema tren pet food dan peluang bisnis klinik dan pet shop yang akan dibawakan oleh pembicara Profesor Dr. Insinyur Dewi Apriastuti MS, IPU Asian Engineer. Beliau adalah pet nutritionist. Pembicara kedua adalah Dr. Hewan Olan Sebastian MM, CEO PT 1212 Karalmasi Abadi. Dan webinar dimoderatori oleh Dr. Hewan Syahroni Jaidi, Ketua Umum PPMH KI. Sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari pimpinan redaksi majalah Ketilog, Direktur Utama PT Galus Indonesia Utama. Dan dilanjutkan dengan sambutan yang kedua, Bapak Didit, Direktur PT Temali, yang menyelenggarakan acara Indonesia International Pet Expo 2025. Acara yang ketiga adalah presentasi pembicara, tanya jawab, dan penutup. Majalah Ketilog mengucapkan terima kasih kepada Pet Expert yang telah menghadirkan pembicara utama Profesor Dewi Astuti, kemudian pembicara kedua Dr. Hewan Olan Sebastian, dan moderator Dr. Hewan Syahroni Jaidi. Majalah Ketilog juga mengucapkan terima kasih kepada mitra yang selama ini bekerja sama, yaitu Indonesia International Pet Expo IIPE, Indonesian Cat Association ICA, Perkumpulan Kinologi Indonesia Perkin, dan Jakarta Pet Expo. Majalah Ketilog juga mengucapkan terima kasih kepada klinik dan pet shop yang selama ini bekerja sama di webinar ini. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada Anda sahabat Ketilog yang selalu setia menyimak webinar, mengikuti sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, yang telah subscribe, follow, like, comment, and share. Kemudian ada kabar gembira untuk Anda, untuk pecinta obat-obat hewan original, ada indeks obat hewan edisi terbaru 2025. Harganya cukup 275.000, belum termasuk ongkos kirim. Jika mau praktis, Anda cukup membeli yang versi online berlangganan Rp200.000 per tahun. Dan sebelum kita mulai, kita simak dulu video yang berikut ini. Lebih dari 2 dekade, kami berjuang dan berkarya dalam industri makanan hewan kesayangan, pet food di Indonesia. Bukan sekadar bisnis, tapi panggilan jiwa. Dengan latar belakang sebagai dokter hewan, kami benar-benar memahami kebutuhan para pemilik hewan. Yang dulu disebut pet lover, kini dikenal sebagai poren, orang tua dari para anabul, anak berbulu yang dirawat sepenuh hati. Perubahan gaya hidup membuat hubungan manusia dan hewan peliharaannya semakin dalam. Dulu, hewan mungkin hanya dipelihara 7-8 tahun, tapi kini mereka adalah bagian dari keluarga, dirawat hingga akhir hayat. Dari sini, pola penyakit pun bergeser. Dulu, banyak penyakit infeksi. Kini lebih banyak penyakit degeneratif yang memerlukan perhatian jangka panjang, termasuk lewat nutrisi yang tepat. Industri pet food juga berkembang mengikuti perubahan ini. Di awal tahun 2000-an, 85% masih menggunakan makanan rumahan. Kini, 65% sudah beralih ke dry food industry, berkat kepercayaan para poren yang mulai sadar pentingnya kualitas nutrisi melalui kerja keras, teknologi, dan kolaborasi dengan para guru besar ahli nutrisi hewan serta para dokter hewan praktisi berpengalaman. Kami membangun sebuah standar baru dalam pet food lokal. Dengan pabrik berkualitas dan proses yang terkontrol, kami mempersembahkan brand Pet Expert. Produk Pet Expert tersedia untuk kucing, kitten, adult, dan senior. Untuk anjing, puppy, adult, dan senior. Untuk Vet Care Cat dan Vet Care Dog tersedia intensive, post-intensive, bladder health, digestive care, dan sensitive skin. Berikut ini testimoni dari Mr. Bagja, owner klinik dan pet shop network. Oke sih kalau saya lihat dari tekstur ya. Dan simak testimoni dari Imanyar, brand ambassador dari produk Pet Expert. Makan, anabul kesayanganku, makannya banyak. Ini favorit dia, Pet Expert. Banyak vitaminnya. Inilah saatnya anak bangsa memimpin di negeri sendiri. Tidak hanya mencintai hewan, tapi juga mendukung produk lokal yang unggul, sehat, dan terpercaya. We love pet. We love expert. We love Pet Expert. Bangga brand Indonesia. Bangga produk anak bangsa. Sampailah kita pada sambutan-sambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didit, CEO dari PT Temali Indonesia, penyelenggara Indonesia International Pet Expo atau lebih dikenal dengan IIPE 2025. Izinkan saya mengucapkan apresiasi dan selamat kepada Dr. Hewan Olan Sebastian, MBA, selaku pembicara webinar sekaligus eksibitor pada IIPE 2025. Kemudian kepada Profesor Dr. Insinyur Dewi Astuti MS, IPO, Asian Engineer, pakar nutrisi hewan dari Fakultas Peternakan IPB selaku pembicara utama. Kemudian pada Dr. Hewan Syahroni Jaidi, Ketua Perhimpunan Pengusaha Makanan Hewan Kesayangan Indonesia atau PPMHKI, selaku moderator pada webinar Batch 66 yang mengangkat tema Trend Pet Food dan peluang bisnis klinik dan pet shop. Tema ini sangat relevan karena perkembangan industri pet food tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin peduli pada kesehatan dan kesejahteraan hewan kesayangan. Saya juga ingin menyampaikan salam sehat dan hangat kepada keluarga besar majalah Cat and Dog yang terus konsisten menghadirkan edukasi berkualitas untuk parents maupun praktisi pet animal. Semoga webinar kali ini berjalan sukses, membawa inspirasi dan pencerahan bagi seluruh peserta. Sampai jumpa di Indonesia International Pet Expo 2025 yang akan digelar tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Bambang, sambutan dari PT Galus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya? Cukup. Baik, selamat siang Profesor Dewi Apriastuti selaku narasumber webinar pada hari ini bersama Dr. Hewan Olan Sebastian MM dan juga moderator kita Dr. Hewan Syahroni Jaidi yang juga Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan Makanan Hewan Kesayangan Indonesia. Syukur juga di sini ada Pak Dharma ya, selaku Marketing Manager PT Galus Indonesia Utama, tim Cat and Dog, Pak Dwijo, Mbak Evi, dan yang lainnya, serta Bapak Ibu para peserta webinar pada hari ini. Syukur Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul melalui Zoom ya, untuk mengadakan webinar dengan tema Trend Pet Food dan peluang bisnis klinik dan pet shop di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terutama sejak pandemi COVID-19 kita melihat adanya tren pemeliharaan hewan kesayangan yang terus bertumbuh di Indonesia, yang tentu saja hal itu membuka peluang baru di bidang bisnis, yaitu bisnis klinik hewan dan pet shop. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana potret perkembangan peluang bisnis tersebut. Majalah Cat and Dog konsisten sejak tahun 2020 mengadakan webinar, mengadakan edukasi melalui webinar dan konten sosmed, dan juga di website infocat.com melakukan edukasi tentang pemeliharaan hewan kesayangan. Dan juga kita di bawah PT Galus Indonesia Utama mengadakan berbagai macam seminar, termasuk di dalam event Indonesia International Pet Expo dan juga di Jakarta Pet Expo dan juga di event yang lainnya. Perlu kami informasikan bahwa majalah Cat and Dog di bawah PT Galus Indonesia Utama merupakan sebuah perusahaan di bidang jasa dan informasi yang melayani industri peternakan kesehatan hewan, termasuk di dalamnya juga industri pet animal. Perusahaan ini didirikan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia dan Dr. Olan juga termasuk salah satu pendirinya tentunya. Amin. Terima kasih Pak Olan. Amin, amin. Alhamdulillah ini masih bisa berkembang Pak Olan ya. Pasti. Kita mengawali dengan majalah Infovet ya, kemudian berkembang ada Gita Pustaka yang menerbitkan berbagai macam buku untuk peternakan, kesehatan hewan dan juga perikanan. Salah satunya yang tadi disebut oleh Pak Dwijo yaitu Indeks Obat Hewan Indonesia.
yang nanti sebentar lagi juga ada edisi terbaru. Kemudian berbagai buku lainnya. Juga kami ada divisi Gita Event Organizer, kemudian juga Gita Consultant yang mendukung industri mulai dari sebelum perusahaan berdiri. Kita membantu beberapa perusahaan untuk mengurus izin usaha, juga ada yang meregistrasi produk, dan juga di industri obat hewan kita bantu ada namanya sertifikasi CPOKB, cara pembuatan obat hewan yang baik, dan juga berbagai jasa lainnya. Bapak Ibu, selamat bergabung, bekerja sama dengan PT Galus Indonesia Utama, dan khususnya untuk Bapak Ibu hari ini yang mengikuti webinar, selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiap untuk berjumpa dengan moderator pada webinar batch yang ke-66. Dan sekarang kita perkenalkan saja moderator pada batch yang ke-66 adalah Dr. Hewan Syahroni Jaidi yang lahir pada 20 April tahun 64 di Jakarta. Beliau lulus sebagai dokter hewan tahun 1988 dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, kemudian lulus Magister Manajemen tahun 2006 dari IPPM Jakarta, sebagai Ketua Umum PPMHKI, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri ASOHI, periode tahun 2005 sampai dengan 2010. Beliau juga menjadi General Manager Business Development Pet Food Malindo, dan pernah bekerja di beberapa perusahaan pet food, Mars, Carun Pokpan Indonesia, Neovia, dan Nutrisel. Pernah bekerja di beberapa perusahaan animal health product seperti Novartis, Sharing Plough, Biomun, Boehringer Ingelheim Indonesia. Kepada Bapak Dr. Hewan Syahroni Jaidi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dwijo, terima kasih Mas Bambang. Selamat berjumpa lagi Prof. Dewi dan abangku tersayang Bang Olan Sebastian. Alhamdulillah, ini webinar pertama yang saya moderatori ya, jadi biasanya selalu offline dan kali ini melalui online. Sebetulnya agak deg-degan juga nih karena mungkin berbeda atau biasa langsung berhadapan dengan audiens, dan sekarang kita berbicara sendirian tetapi mungkin ditatap oleh beberapa teman yang ada di belakang layar laptop. Baik, kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai tren pet food dan peluang bisnis klinik dan pet shop di Indonesia. Dan akan hadir dua narasumber yang sangat kompeten dan cukup langka ya. Cukup langka artinya di bidang nutrisionis untuk companion animal itu masih sangat terbatas. Kalau kita untuk livestock, untuk poultry, dan lain sebagainya itu cukup banyak. Tetapi untuk companion animal ini sangat langka. Dan mudah-mudahan Prof. Dewi semakin sukses, semakin banyak hasil-hasil yang nanti akan diproduksi di Indonesia. Baik, kita langsung ke narasumber yang pertama adalah Prof. Dewi ya, Pak Bambang ya. Oke, saya perkenalkan di sini ada Prof. Dewi Apri Astuti, MS, IPU Asian Engineering. Ya, beliau adalah S1 Ilmu Ternak di Gajah Mada University, lulus di tahun 1984. Kemudian melanjutkan S2-nya di Ilmu Nutrisi, Departemen INTP, Fakultas Peternakan IPB, tahun 1988. Kemudian S3-nya beliau melanjutkan ke ilmu fisiologi di Departemen Fisiologi FKH IPB University lulus pada tahun 1995. Dan beliau saat ini adalah guru besar di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB University dan sebagai juga nutrisionis pet expert ya. Dan bidang keahliannya tentu saja animal nutritionist dan beberapa organisasi yang beliau ikuti atau menjadi ketua, yaitu ketua di Divisi Nutrisi Ternak Daging dan Kerja Departemen INTP Papet IPB,
Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik IPB, Ketua Prodi PSINP Pasca Sarjana, dan anggota Komisi Etik Hewan LPPM IPB dan Pusat Studi Primata IPB. Research and Development Pet Nutritionist di Pet Expert. Ya. Publikasi beliau banyak, 149 artikel, 79 artikel di Proceeding Seminar Internasional dan Nasional, dan beliau juga menghasilkan karya buku berbahasa Inggris dan Indonesia sebanyak 13. Ya, mari berikan tepuk tangan buat Prof. Dewi, dan Prof. Dewi silakan dimulai webinar ini, semoga lancar dan sukses. Oke. Amin. Terima Ya. kasih. Maaf, kita lanjut ke narasumber yang kedua ya. Nanti saja speknya. Iya, oke. Kita langsung yang narasumber kedua atau yang satu dulu ya, Pak Olan? Yang satu dulu saja, Prof. Dewi Siap. dulu aja. Siap. Oke, Prof. Dewi, mohon maaf. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sahroni atas perkenalannya. Tentunya betul ya, tidak kenal maka tak sayang. Namun sebelum saya Betul. presentasi, izinkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya. Di sini ada Pak Dwijo, Pak Bambang sebagai pimpinan, dan juga saya panggil Bang Olan yang memperkenalkan saya dengan komunitas pets ini sangat menarik karena sejauh ini saya memang sebagai nutrisionis di hewan ternak, tetapi 5 tahun terakhir saya bergelut dengan pakan pet dan tentunya menarik juga begitu. Jadi izin saya share PPT-nya, bisa saya di-sharing untuk bisa share? Sudah tampak Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Sudah. Bisa dilihat? Oke. Bisa Sudah kelihatan, Bu. Baik. Ya. Baik, mudah-mudahan sinyalnya bagus di IPB ini. Mohon maaf kalau ada tidak, ini saya diberikan tanda tidak dengar atau saya hanya nge-freeze. Begitu ya. Baik, selamat siang semuanya, termasuk audiens yang ada di seberang sana. Kita ngobrol-ngobrol santai secara online, dan tentunya ilmu ini sedikit sekali dari apa yang sudah dipahami oleh teman-teman sejawat yang berkecimpung di pet food ya. Jadi ini hanya sekedar berbagi ilmu dasarnya saja. Nanti pengembangannya tentunya lebih banyak lagi. Yang melatar belakangi mengapa pribadi saya atau bahkan komunitas tertarik dengan pengembangan pakan pet ya. Ini karena setelah COVID terutama, bahwa keeratan hubungan emosi antara hewan kesayangan dengan ownernya, dengan pemeliharanya itu makin dekat, apalagi setelah kasus kita cukup lama dikurung di rumah 2 tahun untuk mengisi kegiatan, ternyata kegiatan yang sangat manfaat dan merupakan komunikasi yang positif adalah kalau kita memelihara pets ya, entah anjing atau kucing. Nah ini dari situlah ternyata kita bisa sadar bahwa hewan kesayangan itu memang betul-betul sangat menolong, manfaat, berguna, dan sangat dekat ya hubungannya kita, dan bisa diajak komunikasi gitu ya, itu yang penting. Dan juga didukung dengan adanya perubahan gaya hidup yang mungkin tadinya senang memiliki anak banyak begitu ya, tetapi sekarang banyak keluarga muda yang nggak ingin punya anak, child free atau gimana, sehingga malahan orang sudah tua yang anak-anaknya sudah meninggalkan rumah dengan berkeluarga di masing-masing tempat yang berbeda dengan orang tuanya, maka orang tua untuk menjaga kehidupan di usia senjanya mereka memelihara pets. Di samping untuk komunikasi, juga untuk menjaga, juga ada menyalurkan rasa kasih sayang ya.
hubungan antara manusia dengan hewan itu sekarang mulai banyak terjadi. Nah, kenapa mengambil hewan kesayangan lokal? Ya, hewan kesayangan lokal ini memang unik ya, karena kita sudah mengenal tingkah lakunya, ya. Kita sudah tahu model penyakitnya, gaya gaya makannya, kemudian kedekatannya. Kita lebih mengenal hewan lokal, pet lokal daripada yang dari luar. Ya, tentunya pasti requirement-nya beda, tingkah lakunya juga beda karena breednya berbeda. Nah, sehingga kita harus belajar dulu. Tapi kalau lokal kita lebih kenal lebih dahulu. Kemudian di samping itu penggunaan hewan kesayangan asal lokal ini belum banyak karena di Indonesia penyayang hewan itu kan penyayang pet hewan kesayangan ini baru-baru saja banyaknya. Dulu ada banyak tetapi belum seintensif sekarang. Jadi lebih banyak hewan tersebut terutama yang lokal berkeliaran di jalan ya, tidak terurus, bahkan dibuang, bahkan ditendang. Nah, sehingga mulai banyak rumah singgah untuk kucing atau anjing ya yang kepedulian seseorang atau satu kelompok kegiatan yang memang menyukai pet itu sekarang makin banyak. Nah, di samping itu juga data ya, data tentang bagaimana sih atau berapa lama masa adaptasi perubahan pakan dari pets ya, dari pakan lama ke pakan baru. Apa saja kasus yang sering terjadi dari segi kesehatan? Misalnya diare atau berapa lama diarenya atau kekurangan apa. Dan tingkat pertumbuhan, performa, reproduksi itu belum banyak ya data tersebut sehingga mulai sekarang pets itu banyak sekali yang mengkaji. Nah, di lain sisi pet food market itu sebelum tahun 2022 itu lebih banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dan semua orang-orang quote and quote the hive, orang yang penyayang binatang akan membeli pakan impor ya. Mungkin nanti Bang Olan akan cerita pengalamannya sebagai pengguna pakan impor bahkan imported mungkin ya, itu bisa banyak sekali ceritanya. Nah, sementara setelah COVID 2023 ke sini ternyata adanya pelonjakan cukup signifikan, ada 180% peningkatan penggunaan pakan-pakan lokal ya karena jumlah yang memelihara pet di rumahan makin meningkat, maka permintaan akan pakan pet juga meningkat ya. Ini data dari Kementerian Pertanian 2023. Nah, kenapa kita berani menyatakan bisa kita dalam negeri bisa memproduksi pakan pet dari lokal? Karena kita yakin di negeri tercinta ini kita punya banyak bahan baku yang memiliki kualitas protein tinggi, terutama dari ikan ya, dari kelompok ikan, dari insek ya. Itu banyak bisa kita create berbagai pakan ya. Dan produksinya juga meningkat terus ya. Meningkat terus dan permintaan juga meningkat walaupun dari kecil. Ini tampaknya ada tren peningkatan permintaan produk pakan lokal untuk hewan kesayangannya. Nah, yang paling menarik adalah bahan lokal ini harganya tentunya lebih murah daripada produk impor atau bahan baku impor. Walaupun saya sebagai udah lama ya berkecimpung di pakan ternak, itu masih adalah bahan yang mau nggak mau kita impor, yaitu premix. Beberapa mahasiswa kami yang sukses sudah banyak menjual premix dan kita bisa order. Kalau di kampus sih bisa buat sendiri premix, tapi kan membeli bahan yang kecil-kecil ini harus unit besar sehingga tidak efisien. Oleh sebab itu mahasiswa kami banyak yang berbisnis
premix ya, baik dari Vapet ataupun dari FKH, membuat pakan feed additive, feed supplement atau premix itu menjadi bisnis yang menjanjikan. Sahabat sekalian, kita tahu bahwa pakan alami anjing kucing ini semuanya di potret ini ada di Indonesia. Ya, keju. Nah, kami pernah mengirimkan produk susu kambing kami ke PT, aduh lupa namanya, di Pasar Rebo itu dijadikan keju ya. Nah, jadi di Indonesia juga nggak masalah, keju banyak ada diproduksi lokal ya. Jadi bahan baku yang untuk keperluan formula pakan anjing kucing itu ada di Indonesia semua ini ya. Dari mulai daging, ayam dan sayur-sayuran kita banyak sekali, sumber karbo ya, sumber protein hewani, protein nabati banyak. Jadi tidak usah khawatir. Nah, apakah perbedaan pakan anjing dan kucing yang mendasar? Banyak sekali orang mengatakan itu anjing lebih karnivor dari kucing. Padahal tidak betul ya. Secara dogma dan teori bahwa anjing itu lebih tidak karnivor dibanding kucing ya. Sehingga kualitas pakannya tidak selalu memerlukan protein hewani yang tinggi, bisa dari protein nabati ya. Sedangkan kucing requirement atau kebutuhan proteinnya lebih tinggi per unit bobot badan, bukan per hewan, per ekor, tapi per kilogram unit bobot badan itu kucing lebih tinggi. Kemudian pakan anjing itu tidak harus punya bau khas, walaupun biasanya owner mengada-adakan harus ada kaldu, harus ada ini itu. Padahal anjing tidak harus punya bau yang khas. Sementara kucing itu khas sekali, dia perlu bau tertentu yang cukup tajam. Misalnya bau amis yang cukup tajam itu menjadi kesukaannya pakan kucing. Ya, anjing lebih menyukai makanan beragam, sehingga dikatakan omnivore dibandingkan kucing ya. Anjing menyukai buah-buahan, biji-bijian, bahkan roti pun mau ya, dikasih kaldu juga nggak nolak ya. Tetapi kucing itu jauh lebih karnivor. Dia sangat menunggu makanan dengan kandungan protein yang lebih tinggi per unit bobot badan, ingat. Jadi per satuan yang sama dibandingkan anjing. Jadi kebutuhannya lebih tinggi. Nah, anjing dari segi kebiasaan lebih menyukai makanan basah. Jadi kalau ada kuahnya dia lebih suka. Tapi kalau kering sejauh belum terbiasa dia pasti adaptasinya lebih lama ya. Tapi kalau saya di rumah biasa ngasih pakan anjing yang kering ya karena sudah terbiasa. Nanti jangan lupa memberi air minum yang cukup, ada perhitungannya. Nanti di akhir kita sama-sama menghitung berapa kebutuhannya yang pakan kering. Kemudian kalau kucing lebih menyukai pakan yang semi moist atau kalau bahasa Jawa bilang nyemek gitu ya. Jadi itu menjadi kebiasaannya. Jadi kalau diberikan kering juga bisa. Jangan lupa di sampingnya sediakan air minum yang ad libitum. Ya. Nah, terkait dengan lemak, anjing itu membutuhkan asam linoleat. Ya. Jadi ada asam lemak khas yang selalu harus hadir karena dia tidak bisa memproduksi di dalam tubuhnya, maka dia harus ditambahkan di dalam formulanya asam linoleat. Sementara kucing membutuhkan asam lemak arachidonat ya, yang banyak di ikan-ikanan, terutama di minyak ikan ya, arachidonat. Pakan anjing dapat membuat, di dalam tubuh anjing dapat membuat asam amino taurin dan ornitin, sehingga kedua asam amino tersebut bukan merupakan asam amino esensial, karena tubuhnya bisa. Sementara kucing membutuhkan asam amino taurin dan arginin. Tubuhnya tidak bisa membuat taurin dan arginin, maka
wajib hukumnya ditambahkan di dalam diet atau formulanya kucing. Ya, biasanya banyak di ati ayam, ya itu taurin gitu ya. Oke. Untuk standar nutrien yang diperlukan, terutama pada kucing, anjing, sama dengan manusia, membutuhkan 6 nutrien, baik makro maupun mikro, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan air merupakan kebutuhan nutrien makro, sementara vitamin dan mineral merupakan nutrien mikro, tetapi harus hadir. Vitamin mineral kita tentunya sudah tahu semua bisa berasal dari sayuran, buah-buahan, ya, yang di jus atau dikeringkan, tetapi jangan essence, berikanlah yang real. Sementara protein, karbo, dan lemak kita bisa berikan dari sumber, terutama kucing dari ikan lebih baik karena taurin dan asam amino yang lain sangat memenuhi. Ya, bisa juga karbo dari gandum, beras, atau kentang, atau apapun yang menjadikan tepung jagung juga bisa. Belum pernah dicoba dari sagu, itu tapi perlu dicoba ya. Sedangkan lemak bisa dari berbagai macam lemak, baik lemak nabati atau hewani. Nah, ada produsen pakan kucing, Pawprint kalau nggak salah, mereka menggunakan minyak maggot atau BSF yang diberikan kepada pakan kucingnya. Nah, kalau kita lihat kebutuhan nutrien berdasarkan standar yang disarankan, yaitu protein ini untuk anjing 2 gram per kilogram bobot badan. Jadi kalau beratnya 15 kilogram, maka dia perlu 30 gram per hari, per ekor per hari. Nah, kalau kita memberikannya pakan yang kadar proteinnya 30%, maka cukup diberikan 100 gram saja. Begitu. Ya, kita nggak ingin juga anjing kita terlalu gemuk, tapi juga nggak ingin kalau kekurangan gizi. Kemudian karbohidrat sama ya. Oke, pada kucing, protein pada kucing kebutuhannya 4 gram per kilogram bobot badan. Kalau kita punya kucing 3 kilo, maka kebutuhannya hanya 12 gram per hari. Kalau 24%, maka pemberiannya cukup 50 gram per ekor per hari. Itu sudah memenuhi kebutuhan standar kucing gitu ya. Jadi tinggal kita bisa membuat formula berapapun proteinnya, tentunya disesuaikan dengan bobot badan dan kemampuan mengkonsumsi. Contoh, kucing yang masih kecil, apa tuh namanya? Ya, kucing kecil beratnya let's say 0,5 kilo. Kalau konsumsinya 10% kan hanya bisa mengkonsumsi, atau 3%, berarti mengkonsumsinya hanya bisa 30 gram per ekor per hari. Maka dia dibuatkan ransum harus high protein karena dia hanya mampu mengkonsumsi sedikit begitu ya. Itu sebabnya makin kecil, masih kecil, kebutuhan proteinnya lebih dense, lebih konsentrat karena dia hanya mampu mengkonsumsi sedikit. Tapi makin dewasa, konsumsinya makin banyak, maka konsentrasinya turun. Demikian juga karbohidrat bisa dihitung dari angka kebutuhan 100 dikurangi persentase kadar makronutrien di bahan tersebut ya, dengan rumus seperti itu. 100 dikurangi persen protein, persen lemak, persen serat, persen air. Ini nanti ada contoh-contohnya. Kebutuhan lemak sesuai dengan umur ya. Makin tubuh makin tua, perlemakannya makin berat, maka kebutuhan lemak juga akan sedikit berbeda dibanding yang masih muda. Yang masih muda lebih membutuhkan protein yang lebih banyak. Nah, berapakah kebutuhan air untuk anjing dan kucing? Kalau kita pakai patokan setiap 1 ml
air itu harus diberikan kepada anjing atau kucing tergantung dari berapa energi yang dikonsumsi, ya, atau berapa bahan kering yang dikonsumsi. Kalau dia mengkonsumsi bahan kering 250 gram, berarti airnya 250 kali 2,5 mili. Ya, bisa dihitung berapa mili. Ya, sementara kucing juga sama. Jadi, atau kalau kita tahu kucing tadi mengkonsumsi 100 kilokalori MA, energi intake dari anjing, maka dia harus mengkonsumsi air minum bersih 100 mililiter. Ya, itu patokannya. Tetapi tentunya kita sebagai owner lebih baik memberikan ad libitum daripada hanya sesuai kebutuhan saja. Karena kan ada yang dibuang-buang, ya, ada yang macam-macam, ada yang kotor, maka kita harus segera gantikan. Bagaimana dengan energi? Kebutuhan energi ini ada rumusnya, yaitu jumlah energi kilokalori satuannya dikalikan dengan 140 kali bobot badan metabolik atau bobot badan pangkat 0,75. Kalau yang kucing, jumlah energi per hari dikalikan dengan 100 kali bobot badan metaboliknya. Ya, atau ada juga di anjing yang menggunakan rumus ini 30 nih koefisien, 30 kali bobot badan ditambah 70 kilokalori. Ya. Nah, ini ada yang praktisnya menggunakan rumus-rumus yang lebih praktis. Sahabat semua, bahwa kita tahu nilai setara kalori protein per gramnya itu 3,5 kilokalori. Kalau karbohidrat 3,5 kilokalori. Kalau fat 8,5 kilokalori. Ada yang mengatakan nilai setara kalorinya 449. Ya, tetapi untuk food ini kita ambil di angka yang minim 3,5, 3,5 dan 8,5. Kalau kita memisalkan anjing dengan bobot 10 kg, ya, berarti 10 kali 2. Jadi kita harus memberikan protein minimal 20% dan harus terkonsumsi sebanyak 100 gram. 20% itu artinya 20 gram per 100 gram kan kering, ya. Nah, demikian juga kucing, kita punya kucing dengan bobot 3 kg, kebutuhannya kan 4 gram, sehingga kita harus memberikan pakan 12 gram per ekor per hari. Kalau kucing itu dewasa bisa mengkonsumsi 100 gram, maka cukup diberi pakan dengan kadar protein 12% saja, nggak usah tinggi-tinggi. Tapi kalau kita memberikan pakan 24% di dalam labelnya, maka kita cukup memberikan 50 gram, sudah memenuhi kebutuhan protein kucing untuk sehari. Itu. Bagaimana dengan karbohidrat? Tadi bisa kita hitung dari, biasanya di label pakan itu ada komposisi kimia atau komposisi nutrien dari formula atau diet tersebut, maka kita tinggal 100 dikurangi persen-persen makronutrien yang hadir di dalam label, maka kita bisa menghitung berapa karbohidrat tersebut. Sedangkan untuk lemak, jangan lupa anjing perlu EPA DHA untuk kecerdasan. Kebanyakan anjing itu lebih diajari untuk lebih smart, ya, lebih cerdas. Anjing pelacak, anjing untuk mengambil koran, anjing mengantar apa dan sebagainya. Maka kebutuhan EPA DHA ini menjadi sesuatu kebutuhan yang penting. Sementara lemak tadi sudah disampaikan, yang sangat esensial adalah asam lemak arachidonat. Nah, untuk air minum tentunya tergantung dari jumlah energi yang dikonsumsi atau bahan kering yang dikonsumsi. Jadi kalau beratnya anjing 10 kilo, beliau mengkonsumsi 3,5%, berarti 3,5 0,35 ya gram
Nah, itu equal dengan 350 mili ya. Itu demikian juga kucing berdasarkan konsumsi bahar kering ya. Nah, berapa kebutuhan energi? Tadi dirumuskan yang simple 30 kali bobot badan ditambah 70 berarti kebutuhannya 370 kilokalori per kilokalori 1 mililiter, maka air 370 mililiter. Sama dengan pada kucing, bobotnya 3 kilo, 30 kali 3 plus 70, 160, berarti kebutuhan air juga 160 mililiter. Minimal Bapak Ibu, sahabat. Nah, ini adalah faktor yang menentukan kebutuhan nutrien. Jadi kita tahu ya adult, senior. Nah, itu menunjukkan bahwa nutrien untuk umur masih kitten berbeda dengan yang senior. Berbeda dengan yang sedang tumbuh. Nanti ada berbeda dengan yang tua. Berbeda dengan yang sakit. Sakitnya juga apa? Ya. Jadi saya mengatakannya itu pangan fungsional. Diet fungsional. Jadi sesuai dengan status tubuh hewan yang akan diberi makan. Nah, utamanya beda umur, bobot badan, aktivitas, spesies, kemudian tujuan kita pelihara, misalnya untuk anjing pelacak, anjing greyhound, untuk kucing rumahan, untuk kucing yang show, ya, atau untuk yang lain itu pasti ada formula tambahan atau feed suplemen tertentu yang ditambahkan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir tentunya tergantung status faal. Kalau kacamata saya tentunya yang breeding berbeda sedang formulanya dengan yang laktasi, berbeda dengan yang sedang tumbuh, berbeda yang sebelum sapi ya dan sebagainya. Itu tentunya berbeda-beda. Nah, ini kebetulan sebulan lalu ketemu juga dengan Pak Dr. Hewan Sahroni, kita ketemu di Kesprafet Kementan, sama-sama membahas tentang SNI untuk ya. Namun yang baru dibuat adalah untuk kucing, hewan kesayangan kucing. Non ceritanya mohon dikoreksi saya kalau salah, untuk anjing dalam proses ketuk palu. Sedangkan yang kucing 2023 sudah ada, nanti bisa dilihat sama-sama. At least requirement-nya tuh seperti apa sih gitu ya. Dan juga pada pertemuan tersebut diingatkan bahwa semua produsen pet food ataupun importir harus memiliki nomor NKV. Saya rasa ini semua sudah paham, tetapi terutama yang imported karena dari kabar yang dievaluasi di pertemuan itu banyak sekali produk yang hadir di pasaran dengan varian yang berbeda-beda. Ada permen, ada pasta gigi, ada feed suplemen, ada feed aditif, ada gigit-gigit, ada macam-macam yang semua itu memerlukan nomor kontrol veteriner. Sahabat sekalian, inilah yang saya capture dari syarat mutu untuk pakan atau pet food khususnya kucing ya. Di sini bahwa untuk anak, nah lihat di sini proteinnya lebih tinggi dibanding dewasa. Kenapa? Kalau kita tadi berdasarkan 4 gram per 4 gram per kilogram bobot badan, nah maka untuk hewan yang kecil ini kan belum sanggup mengkonsumsi banyak. Makanya proteinnya harus ditinggikan supaya memenuhi total kebutuhan. Sementara yang dewasa boleh lebih rendah, boleh 26, boleh 20. Sejauh dia bisa mengkonsumsi. Kalau 20 itu artinya dia harus mengkonsumsi at least 40 gram ya. Karena kebutuhannya 4 gram per bobot badan. Nah, tinggal bobot badannya berapa. Itu bisa dihitung ya. Jadi tidak memaksa, tetapi non diminta di SNI minimal angka sekian ya. Jadi ada untuk yang anak dan tumbuh
dan dewasa. Ini maksudnya supaya tidak terjadi kekurangan begitu ya. Sudah dilebihkan dari minimal kebutuhannya. Untuk lemak 9%, lemaknya boleh dari apa saja. Yang penting ada EPA DHA untuk anjing ya, tapi ini untuk kucing arachidonat menjadi keutamaan. Mineral terutama kalsium, fosfor, magnesium. Kalau saya bilang ini trio kwek-kwek harus hadir. Jadi kalsium harus lebih dominan dari fosfor, sementara magnesium itu biasanya 1/10 fosfor dan ini angkanya tepat ya, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa sodium ya, biasanya masuknya di dalam bentuk garam ya, NaCl, karena fungsi sodium adalah memasukkan makronutrien ke dalam sel ya, dari darah. Carrier-nya itu sodium dan juga tentunya insulin ya. Tetapi kalau tidak ada sodium maka ATP tidak bisa terbentuk kalau nutrien tidak bisa masuk ke dalam sel. Sementara vitamin yang disarankan A, D, E, K dan B1 ya. B yang lain juga perlu, tetapi ini yang utama ya. Jadi ini ada angka-angka patokan di mana yang dewasa lebih sedikit untuk vitamin A karena yang dewasa ini sanggup mengkonsumsi sejumlah pakan yang lebih banyak. Sementara yang lain sama. Kemudian ini terkait dengan expired dan jamur atau aflatoksin tidak boleh melebihi dari 20 mikrogram per kilogram ppm ya. Jadi ada batasannya. Oleh sebab itu para produsen atau importer harus diuji dulu pakannya agar memasuki kriteria ini baru boleh. Cemaran logam yang sangat diperhatikan yaitu kadmium, Pb, timbal, arsen, As, dan merkuri. Ini tidak melebihi angka-angka cantik ini ya, ini menjadi patokan. Nah, ini menjadi concern para produsen atau importir untuk menganalisakan produknya. Kalau dari luar sih biasanya memang sudah lebih ketat ya, lebih ini. Nah, bahan-bahan kita ini kalau mengambil bahan bakunya dari perairan di mana banyak sungai air mengalir ke situ dari pabrik-pabrik. Nah, ini perlu cek cemaran dari logam berat ya. Ini yang menjadi masalah. Oke, mungkin sahabat sekalian sudah tahu isi label produk itu harus ada komposisi kimianya, harus ada nama bahan yang dipakai, lokal atau bahan dari luar, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, jika ada bahan aktif, suplemen yang ditambahkan, feed additive, silakan ditulis, dan nama produknya. Namanya pakan apa misalnya, pakan kitten, atau adult, senior, atau pakan untuk tadi disampaikan untuk kelainan ginjal, atau urodialisis, itu mungkin saya salah menyampaikan. Tapi untuk masalah ginjal atau masalah jantung dan sebagainya itu perlu diklaim ya. Nah, jadi yang disarankan hasil ngobrol-ngobrol kemarin itu untuk baik lokal maupun impor ini tentunya harus analisis atau diketahui komposisi kimia dari ganja, TPC, mikotoksin, lama simpan, uji palatabilitas. Nah, ini perlu ya. Kemudian tes feses dan urin kalau tidak mengakibatkan gangguan. Karena ada mahasiswa saya sudah mencoba ternyata punya masalah dari segi urinasi, maka formulanya dirombak lagi. Kemudian senyawa aktif di pakan ada tidaknya, dan juga kelayakan produk ya. Ini tentunya diuji di lembaga yang sudah ditentukan oleh Kesmanpet. Baik, menuju kepada ini sudah siang, biasanya ngantuk, makanya saya sengaja ngajak Bapak Ibu untuk hitung-hitungan. Mohon maaf saya beritahu kalau waktunya habis. Jadi ini kita berandai-andai ya, sahabat semua. Misalnya kucing.
dia mengkonsumsi 300 kilokalori ME per hari. Sementara di pakan, ya, berarti dia hewan tadi mengkonsumsi 300 gram per ekor per hari. Ya, ini kita mau menghitung berapa air yang harus tersedia. Kucing makan 300 gram per hari dengan posisi bahan dry matter as fat, ya. Kandungan IO ternyata airnya 78%, berarti ini pakannya basah, ya. Kan tadi dikatakan berapa sih air minum yang diharuskan dikonsumsi tergantung konsumsinya. Kalau konsumsinya 300 gram, maka harus 300 mililiter. Atau kalau konsumsinya 300 kilokalori, maka minumnya 300 mililiter. Nah, dia sudah makan yang basah, kadar airnya 78%. 78 kali 300 gram, berarti dia sudah kemasukan air atau sudah minum bersama makanan 238 mililiter. Maka kekurangannya adalah 300 dikurangi 238. Dia masih perlu ditambahkan sekitar 60-70 mililiter. Kalau tidak tumpah, kalau takut tumpah ya kasihlah 100 mili. Ini penting, sepele tapi penting, terutama yang dikasih makan dry, kering. Ini sangat bermasalah setelah jangka panjang. Kalau masih sebulan, 2 bulan, setahun mungkin masih aman. Begitu jangka panjang, kucing itu suka males minum. Kalau minum hanya dijilat-jilat. Maka kita harus yakin bahwa tersedia cukup air dan memenuhi kebutuhan. Begitu ya. Nah, kalau memang dia kelihatan behave-nya tidak suka minum, berikanlah makanan yang semi moist atau yang memang basah, itu lebih aman. Kalau kita mencoba dengan anjing 20 kilo, maka kebutuhan energinya berapa? 30 kali 20 kilo, bobot badannya ditambah 70, berarti dia perlu 670 kilokalori. Berarti perlu air minum 670 mililiter. Kalau anjing tersebut dikasih diet yang kandungannya 3,84 kilokalori per gram, dan dia mengkonsumsi 175 gram per hari, maka kita bisa hitung berapa kebutuhan airnya. Tadi kan sesuai dengan jumlah energi yang dikonsumsi, yaitu 678. Nah, kalau diet tadi kering dengan kadar air 8%, dry food, ingat ya Bapak Ibu, sahabat, kalau dry food itu airnya kurang lebih 8 atau 10%. Maka kalau konsumsinya 175, berarti dia baru mengkonsumsi air bersama pakan 14 mili. Padahal harusnya sehari 670 mili. Maka Bapak Ibu harus memberikan air ad libitum. Kalau saya bilang, pokoknya basah-basah banyak lah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini yang jadi masalah nanti ke ginjal biasanya ya. Nah, kalau tadi saya mengingatkan bagaimana menghitung kebutuhan kalori. Nah, ini ada makanan di kaleng. Di situ di label tertulis proteinnya 10, fatnya 5,5, serat 1, airnya 78, ini berarti basah ya. Maka karbohidrat atau kandungan karbohidrat di pakan kalengan tersebut tinggal hitung 100 dikurangi total makronutrien tadi. Oh, ternyata 5,5%. Karbonnya kecil sedikit ya, karbonnya sedikit. Kenapa kita harus menghitung karbo? Karena kita ingin tahu berapa energinya. Ingat tadi nilai setara kalor untuk karbo 3,5, protein 3,5, lemak 8,5. Dari tanpa ditulis di sini kita bisa menghitung berapa energi di dalam kandungan makanan kaleng tersebut dan berapa kita harus memberikan supaya sesuai kebutuhan. Nah, ini bisa dihitung. Tadi protein labelnya seperti ini di kaleng, maka karbohidratnya 100 dikurangi semua seluruh label di kaleng, maka 37,5% karbonya. Ya.
Nah, kalau karbonnya 37,5%, kalau kita berikan 100 gram dalam itu, maka sama dengan 37,5. Berapa energinya? Kita tinggal hitung proteinnya 29,3 gram kali nilai setara kalornya. Oh, 102,5 kilokalori. Fatnya 17,7 gram kali nilai setara kalorinya 18. Oh, 150. Demikian juga karbohidratnya dikalikan nilai setara kalor, maka jumlahnya 131 kilokalori. Sehingga total dari pakan dry food tersebut yang di kaleng, kandungan kalorinya 384 kilokalori per 100 gram atau 3,84 kilokalori per gram. Ini kita tinggal cek konsumsinya berapa, cukup nggak sesuai kebutuhan, tidak. Bagaimana dengan protein? Ini bisa kita bermain dengan contoh protein. Kucing beratnya 5 kilo, berarti dia butuh berapa proteinnya per gram? Per kilogram bobot badan 4 gram, berarti dia butuh 20 gram protein per hari. Kalau kucing tersebut kita beri, ini udah dewasa ya, jadi proteinnya yang rendah, yang murah ini harganya berapa? Mungkin bisa ditebak. Pakan kucing dengan 10% protein. Konsumsinya 300 gram, maka dia mengkonsumsi 300 kali 0,1 atau 300 kali 10%. Berarti dia mengkonsumsi 30 gram. Pada kebutuhannya 20 gram, berarti berlebihan. Ya, tidak efisien. Ya. Apa artinya? Walaupun kita memberikan protein dengan kadar rendah, bisa kelebihan protein karena konsumsinya banyak. Ya. Nggak mungkin, Bu, dia mengkonsumsi 300 gram. Ya. Biasanya hanya 150. Nah, kalau 150 berarti 150 kali 0,1 berarti berapa? 15 gram. Masih kurang dari 20. Nah, jadi pemberiannya harus lebih dari 150 gram tapi tidak 300. Ya, more or less 200 atau 225 akan memenuhi 20 gram per ekor per hari. Ingat ya, pemberiannya tidak harus sekaligus, bisa 2-3 kali per hari. Tapi totalnya harus memenuhi. Nah, ini contoh yang anjing, ya. Proteinnya butuh 2 gram, kalau beratnya 20 kilo berarti butuh 40 gram. Kita beli pakan dengan kandungan pakan 29,3%, konsumsinya 175 gram, maka kita tinggal kalikan 29,3% kali 175 gram, dia mengkonsumsi 51 gram per hari. Padahal kebutuhannya hanya 40, berarti kelebihan. Sahabat bisa memberikan pakan dengan protein yang tidak setinggi ini, let's say 25 gram, 25%, atau memberikannya 150 gram saja per hari supaya tidak fatty. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, baik dari teori, peraturan pemerintah, dan contoh-contoh bagaimana kita mengantisipasi supaya hewan kita sehat dengan memperhitungkan kebutuhan nutrien sesuai kebutuhan. Tidak berlebih dan juga tidak kurang. Demikian saya kembalikan ke Bapak Dr. Hewan Sahroni. Terima kasih semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, terima kasih Prof. Dewi. Ini saya juga jadi nyimak nih, jadi paham nih. Ternyata memang masing-masing hewan anabul kita punya kebutuhan-kebutuhan ya. Jadi mungkin di dalam tanya jawab nanti akan ada juga nih yang muncul bahwa kadang-kadang kalau misalnya kucing kita mengalami gangguan di urinasi, yang nomor satu disalahkan adalah pakan.
Tapi sebetulnya Ya, kebutuhan air minum. yang memang harus dicukupi itu yang tidak tidak dicukupi, sehingga dia sehari 2 hari nggak ada Betul. masalah, tapi sebulan 2 bulan 3 bulan akibatnya yaitu ginjalnya rusak dan terjadilah kencing batu atau gangguan urinasi. Baik, Pak Betul. Bang Olan, kita akan lanjut ke diskusi atau ke topik Bang Olan ya. Silakan saja diatur. Ya, oke, kita diskusi aja ya. Barangkali ada pertanyaan Boleh. atau kita ini dulu ke Bang Olan ya. Barangkali supaya Boleh. Ya, topiknya bisa Bangga. saling Boleh. saling Betul. support. Jadi pertanyaannya mungkin bisa Betul. lebih luas. Oke, silakan Bang Ya, Olan. Saya setuju. perkenalkan dulu narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Hewan Olan Sebastian. Nah, riwayat pendidikannya juga beliau adalah Magister Manajemen ya. Jadi lulusan dari Prasetya Mulia, jurusan Strategic Business tahun 1999 ya. Kemudian beliau juga adalah dokter hewan dari Institut Pertanian Bogor FKH. Jadi beliau adalah senior saya gitu. Saya harus hormat sama beliau. Sangat Kemudian senior. juga ya. Kemudian Sepuh. juga pengalaman organisasinya ya, beliau ini sangat aktif ya dari zaman mahasiswa maupun sampai setelah lulus dan bekerja. Beliau juga adalah salah satu kandidat partai DPR ya, baik di terutama di Kalimantan Barat ya, Hanura. Bang Olan ya, dengan Hanura ya. Saya rasa banyak sekali, dan untuk pengalaman kerjanya kayaknya selain dari saya, beliaulah yang terbanyak untuk bekerja di perusahaan-perusahaan baik lokal maupun asing, dan rata-rata punya reputasi yang baik. Tetapi pada tahun 2000 beliau memutuskan untuk membuka usaha sendiri ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 3 perusahaan yang beliau bidani ya. Mitra Karya Sumber Arta, Rovaka Karal Masih Abadi, kemudian Caturnawa Sumber Arta, Caturnawa, dan Caturnawa Group sebagai CEO. Dan Bang Olan ini adalah salah satu yang berhasil mempopulerkan salah satu merek terkenal di Indonesia menjadi sangat laris manis. Baik, kita gali informasi dan pengalaman dari beliau untuk berbagi dengan kita semua. Silakan Bang Olan. Ya, terima kasih Dr. Roni, Prof. Dewi, dan hadirin semua, juga fasilitator PT Galus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Olan Sebastian, dokter hewan jalanan. Sudah sejak tahun 81, jadi kira-kira 44 tahun yang lalu berlang-lang buana di jalanan, baik di industri peternakan, poultry, sapi maupun babi. Dan 2004 baru terjun di Royal Canin ya, di pet food, dan membawa produk Royal Canin, dan juga produk Ivanuba, dan juga produk Iskan, dan juga sekarang alhamdulillah puji Tuhan disupport penuh oleh Prof. Dewi dan satu lagi Prof. Aryani atau Prof. Nike untuk mengembangkan brand of Indonesia, produk anak bangsa yang insya Allah akan didukung oleh semua anak bangsa juga di Indonesia untuk mengembangkan produk-produk Indonesia yang akan mampu bersanding, bukan bertanding, tapi bersanding dengan produk-produk luar negeri. Intinya adalah in the future dari 95% produk luar negeri itu bisa di-replace oleh produk anak bangsa, insya Allah bisa 50%, 50%, atau bahkan bisa mengalahi produk-produk import. Itu yang kemudian menjadi mimpi daripada saya yang sudah hampir 70 tahun. Kita mau bikin 69 anniversary, nggak jadi sama Mas Bambang ini. Untuk membuat biografi 69 tahun.
Baik, Prof. Dewi tadi lebih fokus kepada kebutuhan daripada nutrisi pet food atau makanan hewan kesayangan. Saya akan lebih coba mendalami dari segi bisnis, peluang bisnis untuk klinik hewan dan pet shop. Kita tahu bahwa di industri pet ini ada 3 pilar yang menjadi komunikasi antara pilar klinik hewan atau hospital atau praktisi hewan besar, praktisi hewan kesayangan dan atau PDHB, praktek dokter hewan bersama, lalu juga ada catering. Nah, saya coba mendalami atau memberikan sebuah ilustrasi bagaimana ke depan peluang bisnis antara klinik hewan dan atau pet shop sejalan dengan adanya perubahan-perubahan lifestyle atau gaya hidup di dunia pet. Ini yang kemudian slide kedua saya mengatakan perkembangan bisnis klinik hewan dan pet shop di beberapa dekade searah dengan perkembangan gaya hidup lifestyle. Next. Kita coba bagi dalam 3 dekade. Sebelumnya sebetulnya sebelum dari tahun 90, tahun 75 baru ada Perkins. Perkins itu adalah Persatuan Kennel Indonesia yang sebelumnya tahun 1912 sudah berdiri oleh Belanda untuk mereka berhimpun menangani atau mengelola hewan-hewan yang ada Doberman dan juga kuda. Belum dulu, masih ke pet owners dulu. Nah, lalu kemudian para jenderal itu tahun 75 mereka pensiun, lalu masih banyak para breeder yang bersentuhan dengan para mantan jenderal polisi terutama melihat bahwa perlu ada asosiasi yang menaungi hewan-hewan kesayangan mereka. Dan breeder-breeder itu yang kemudian mengembangkan herder maupun Doberman maupun Golden Retriever. Nah, ini kemudian mereka diminta atau ditawari oleh para industri pakan hewan, baik Royal Canin, lalu Ivanuba maupun Hills pada saat itu untuk membawa pakan hewannya juga dengan perkembangan daripada hewan-hewan kesayangan yang kebanyakan adalah guard dog atau anjing-anjing penjaga. Nah, berkembanglah pada saat itu dekade itu, tapi kebanyakan kita menyebutnya sebagai pet owners atau pemilik hewan. Jadi mereka masih menambahkan dirinya adalah memiliki hewan yang hanya dijadikan sebagai hewan penjaga. Lebih banyak seperti itu. Dan mereka belum begitu mengenal pet food untuk makanan mereka. Yang mereka lakukan adalah pet food itu atau dry food itu hanya diberikan kepada mereka breeder-breeder yang membiarkan hewan tersebut. Dan kebanyakan pet owners yang kemudian membeli atau memelihara hewan, mereka lebih cenderung memberikan makan homemade, kita bilang, buatan sendiri. Nah, apakah itu dari tetelan, apakah itu dari ceker ayam, apakah itu dari yang lain-lain begitu. Sehingga pada saat itu belum ada concern mengenai pemberian makan yang kualitatif dan kuantitatif. Lebih kepada non kualitatif dan non kuantitatif, sehingga banyak sekali permasalahan pada hewan kesayangan itu di tahun tersebut. Kita sebutnya sebagai dekade pet owners ini. Berikutnya, dan pet shop itu tumbuh tidak terlalu besar. Nah, masuk kepada dekade pet lover tahun 2000 sampai dengan 2020, di mana mulai terjadi pergeseran para pemilik hewan itu mulai menyayangi hewan itu. Mereka disebut sebagai pet lover. Mereka kemudian mengerti apa yang harus diberikan kepada hewan-hewan kesayangannya. Kita dari industri, dari makanan buatan industri ini mengatakan kepada mereka hewan-hewan yang mereka pelihara itu, yang mereka sayangi, harusnya diberikan makanan yang lebih kuantitatif dan lebih kualitatif. Juga pet
owners pada saat itu memberikan makanan homemade itu karena daging apa yang sisa segala macam itu bisa menimbulkan karang gigi pada saat itu. Nah, clue kita pada saat memasarkan dry food ini bisa menghilangkan karang gigi. Jadi itu salah satu poinnya. Yang kedua adalah diberikan makanan yang kualitatif dan kuantitatif, berkualitas dan dalam jumlah tertentu gramasinya. Nah, pada saat itu mulai tumbuh juga klinik-klinik hewan. Karena mulai ada kebutuhan dokter hewan, mulai ada kebutuhan bagaimana melakukan vaksinasi, bagaimana melakukan dewormer, bagaimana melakukan pemeliharaan secara kesehatan hewan. Pada saat itu mulai tumbuh dokter hewan, praktisi, maupun kita bilang masih dalam batas praktek dokter hewan bersama atau disebut sebagai PDHB. Nah, lalu kemudian mulai pada saat itu juga sudah terpikirkan berdirinya Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kesayangan. Pada saat itu yang perdananya itu diketuai oleh dokter hewan perdana, lalu Asosiasi Makanan Hewan Kesayangan pun diminta oleh pemerintah pada saat itu karena 2006 Direktur Sesmapet kebetulan adalah teman sekelas saya meminta kita untuk para pemain di hewan kesayangan ini sebaiknya membuat asosiasi supaya pemerintah dapat memfasilitasi dalam bentuk sebuah organisasi, bukan orang per orang atau bukan perusahaan per perusahaan. Jadi pada saat itu terbentuklah asosiasi importir makanan hewan. Nah, disinilah kemudian pet lover itu mulai melihat ada berbagai pilihan di dalam memilih produk-produk industri, baik itu produksi luar negeri maupun ada beberapa produksi dalam negeri, tapi tidak terlalu banyak. Pada saat itu hanya Matahari Sakti yang signifikan memasarkan produk hewan kesayangan. Selebihnya adalah 95% bahkan 98% itu adalah produk luar. Karena pada saat itu pun pet lover itu lebih kepada imported mindset. Jadi mereka lebih tertarik dengan produk-produk impor. Nah, yang kemudian perlu diketahui juga bahwa pet lover ini biasanya dia memelihara hewannya itu tidak lama, 7-8 tahun mereka memelihara. Lalu setelah itu mereka ganti tertarik dengan hewan kesayangan lain atau anjing yang lain, kemudian dia tukar dengan yang baru. Nah, pada saat itu pun di tahun 2006 ada beberapa hal yang kita alami tidak ada pada saat ini. Misalnya, karena dia memelihara sampai dengan hanya pada umur 7 tahun dan 8 tahun, mereka hanya sampai kepada adult. Jadi makanan-makanan hewan itu hanya sampai pada adult. Kita kesulitan atau jarang sekali ada permintaan untuk makanan-makanan senior series. Gitu. Jadi senior series itu sangat kecil sekali. Yang kedua adalah pada saat itu rasio antara anjing dan kucing itu 95% dan 5%. Pada saat itu, pada saat saya melakukan importasi, 95% adalah produk anjing, yang 5% produk kucing. Jadi begitu timpang sekali antara anjing dan kucing di Indonesia pada era tahun 2000 sampai dengan 2010 lah kira-kira. Nah, di samping itu pergerakan perpindahan atau konversi dari homemade ke dry food itu sudah nyata. Di mana pada saat pet owners 70% masih homemade, masih memakai bikinan sendiri. 30% adalah dry food. Sedangkan kemudian di dekade pet lover ini, homemade tinggal 35%, yang 65% adalah dry food. Oke, terus berikutnya ada dekade yang sangat signifikan perubahannya oleh karena lifestyle atau oleh karena gaya hidup, di mana orang menamakan diri sekarang tidak lagi pet lover, tetapi mereka menamakan diri pet
parents atau orang tua daripada hewannya yang disebut anabul. Tetapi parent ini dibanding dengan pet lovers, dia masih berkisar antara 10% saja maksimum. Di mana yang 90% tetap mereka menyebut pet lover. Kita bisa melihat dari rasio pakan hewannya itu sendiri. Karena dekade parents ini mereka mempunyai klasifikasi atau mempunyai parameter harus memakai human grade misalnya. Yang kedua harus basah, harus cook, harus dimasak misalnya. Sedangkan di dalam kenyataannya di industri ini kita masih kurang lebih 65% dry food atau 70% masih dry food. 25% baru wet food. Karena wet food ini pun ada alasan lain selain daripada dia sebagai parent. Lalu baru parentnya ini hanya 5%. Nah, di dalam parents ini ada beberapa perubahan yang sangat signifikan, terutama terhadap penyakit-penyakit yang berubah. Ini juga challenge untuk para dokter hewan, di mana para dokter hewan sekarang tidak hanya menangani infectious diseases atau penyakit-penyakit infectious, tetapi dia malah kepada degenerative infection, degenerative diseases. Karena parent ini sekarang sudah memelihara hewannya itu tidak hanya 7-8 tahun, tapi bahkan sampai dengan meninggal. Kita tidak boleh mengatakan bahwa hewan saya mati, misalnya, tidak boleh. Itu harus bilangnya anak saya meninggal dan harus saya kremasi dan kemudian abunya saya ambil, saya taruh saya letakkan di liontin itu saya pakai. Jadi ada radical lifestyle change atau kita bilang perubahan gaya hidup yang sangat radikal pada milenial dan Gen Z ini. Nah, ini yang kemudian terjadi juga pada tahun 2005 kita melihat middle class kita itu hanya 5 juta. Kelas saya pada saat itu, saya melihat 100% gaji kita pada Gen Z, pada generasi Baby Boomer ke era milenial, itu 100%, 70%-nya itu untuk kebutuhan pokok atau primary need. 30%-nya itu untuk kebutuhan secondary atau kebutuhan kedua, yang lebih banyak kepada cicilan rumah. Tetapi ini berubah setelah masuk milenial ke Gen Z, di mana kaum milenial dan Gen Z ini pendapatannya itu dihabiskan hanya 30% untuk kebutuhan pokok. Mereka hanya lewat GoFood, lewat Grab Food misalnya, memesan makanan mereka untuk keseharian. Nah, 70% dihabiskan untuk secondary need, selfie, healing, jalan-jalan, termasuk memelihara hewan atau companion animals. Nah, saat ini kenaikan middle class dari tahun 2005 itu hanya 5 juta, sekarang ini setelah 25 tahun, setelah 20 tahun, middle class itu sampai kepada 90 juta orang. Sekarang mungkin 2024 sudah menurun lagi oleh karena ekonomi situation, itu antara 70-75 juta orang. Tapi masih signifikan berkembang. Nah, middle class ini yang 75 juta ini, 85% adalah Muslim. Dan Muslim itu biasanya lebih tertarik untuk memelihara cat. Jadi apa yang terjadi di dunia feed ini adalah pertama, cat yang tadinya saya bilang 5% di dalam rasio dengan 95% anjing, cat sekarang sudah 57%. Anjing sudah baru 43%. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pertumbuhan cat food itu demikian pesat. Kita rata-ratakan kurang lebih antara 25 sampai dengan 30%. Peningkatan per tahun pada saat itu. Dan ke depan ini pasti akan lebih juga cenderung kepada cat. Antara 20-25%, 30% sampai dengan tahun 2030 nanti. Nah, ini yang pertama yang terjadi perubahan di mana rasio pet antara dog dan cat itu
itu sudah terbalik, cat menjadi lebih dominan dibanding dengan dog. Yang kedua adalah, saya katakan tadi, kita tidak pernah menjual senior pada era-era pet lover yang lalu. Sekarang ini justru senior kita banyak menjual, baik dog maupun cat. Jadi ini terjadi perubahan yang sangat besar. Nah, saya melihat dari perjalanan dekade pet industri ini, sudah terjadi perubahan juga. Awal orang hanya mendirikan pet shop itu ada bersama dengan poultry shop. Jadi dia bersatu dengan poultry shop karena belum ada orang mencari makanan hewan, makanan pet di pet shop karena belum ada pet shop. Mereka mencarinya di poultry shop. Klinik juga baru, klinik para senior kita waktu itu yang buka, yang tidak mau menjual pet food. Karena mereka bilang, saya ini dokter hewan, saya bukan penjual pet food begitu. Jadi pada saat era itu dokter hewan menolak untuk menjadikan satu makanan hewan sebagai sebuah bisnis complementary di dalam bisnis kliniknya itu. Tetapi pada saat sekarang di 2010 saja itu Fakultas Kedokteran Hewan langka untuk mencari dokter hewan yang mau bekerja di industri. Langka untuk mencari dokter hewan yang bekerja di pemerintahan. Langka mencari dokter hewan di laboratorium bahkan. Jadi 95% dokter hewan yang lulus pada tahun 2010 ke sini, itu mereka kepengen menjadi praktisi. Jadi pertumbuhan PDHB, dokter hewan praktisi, hospital bahkan, itu sudah sejak 2010 mereka bertumbuh masing-masing sendiri. Ada yang buka klinik sendiri, ada yang PDHB, pet shop juga berkembang dengan sendirinya. Nah, kalau kita perhatikan, lanjut. Nah, lalu dari 3 dekade itu, saat ini tuntutan klien itu pada saat mereka sudah mengerti mengenai status petnya itu sebagai anabulsnya, itu mereka menuntut second opinion. Biasanya itu melihat dokter hewannya itu kualifikasinya seperti apa. Kalau mereka tidak percaya, mereka cari second opinion untuk mencari yang lain. Lalu dilihat fasilitasnya apa dokter hewan itu. Punya nggak mikroskop, punya nggak scanner, punya nggak X-ray, punya nggak laboratorium untuk menganalisa darah. Itu semua tuntutan yang terjadi pada saat ini. Juga legal opinion, di mana dokter hewan harus berhati-hati dalam mendiagnosa, membicarakan dahulu kepada ownernya apabila mau melakukan tindakan sesuatu, terutama dalam tindakan operasi atau tindakan yang di luar daripada tindakan diagnosa biasa. Karena kalau tidak, mereka akan bisa di lawsuit atau dilakukan laporan tindakan hukum begitu. Nah, tuntutan ini yang kemudian juga after sex service. Ini yang juga menjadi tuntutan para pet owners ini. Nah, ini semua ini menyebabkan perkembangan ini pun menjadi semakin ke sini semakin menarik. Yang berikutnya sekarang ini, karena dilihat bahwa Indonesia adalah sekarang mempunyai 282 atau 287 juta jiwa atau manusia yang middle class-nya itu kurang lebih antara 70 juta sampai dengan 80 juta. Nah, kemarin kita lihat melalui Euromonitor itu data bahwa potensi besaran bisnis di pet industri ini kurang lebih 27 triliun. Di 2030 itu diprediksi akan mencapai kepada 50 triliun. Ini sebuah bisnis yang sangat-sangat menarik buat para investor. Nah, oleh karenanya saat ini
banyak terjadi akuisisi, banyak terjadi pembajakan dokter hewan, banyak terjadi bahkan dokter hewan satu pindah ke dokter klinik yang lain begitu. Ini sebuah ciri khas daripada industri yang sedang berkembang. Bahkan di pet food pun demikian. Nah, mungkin Pak Moderator ini mengalami bahwa turnover daripada marketingnya itu sangat tinggi oleh karena banyak orang-orang atau banyak perusahaan-perusahaan yang mencari orang-orang yang sudah ready to use, ready for use begitu ya, begitu sudah siap untuk jualan langsung di-hire sama mereka. Ini juga keluhan dari beberapa dokter-dokter hewan praktisi senior di mana dokter hewan yang dulunya PDHB dengan mereka, lalu mereka ditawari oleh perusahaan lain untuk masuk ke perusahaan ini yang kemudian dibayar lebih besar begitu ya. Itu sebuah aktivitas atau mekanisme siklus daripada sebuah industri bisnis pet shop ini di klinik dan pet shop di Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa three pillars yang ada, klinik, catering, pet shop. Klinik itu cuma 15% dari sales maksimum. Lalu 10% untuk catering. Nah, yang paling besar adalah pet shop. Tetapi mereka tidak bisa berdiri sendiri sekarang. Hampir semua klinik mungkin sekarang sudah 90% klinik itu pasti dia memiliki ruangan untuk membuat komplementari dengan produk-produk makanan atau produk-produk sampo, produk-produk yang lainnya. Jadi sudah ada bundling antara next kayaknya ada ini ya. Ini. Jadi pet shop dan klinik harus beradaptasi menjadi pet care. Jadi sekarang itu mungkin 70 sampai dengan 75% pet shop itu sudah punya klinik, klinik sudah juga punya pet shop. Jadi vice versa begitu. Dulunya orang memiliki klinik, kemudian mereka lalu membuka pet shop. Demikian juga pet shop. Dulunya mereka punya channel yang besar dengan pet shop, tetapi tidak akan maju atau tidak akan berkembang cepat kalau dia tidak punya klinik, apalagi tidak punya groomers misalnya. Jadi memang masyarakat kita atau pet owners kita atau pet lovers kita itu mencari tempat di mana dia bisa one stop solution begitu ya. Jadi pada saat dia menunggu, dia bisa melihat makanan-makanan yang ada sambil menunggu giliran untuk vaksinasi atau bahkan membawa pengobatan atau ke dokter hewannya begitu. Jadi saat ini bisnis untuk pet shop itu tidak akan bisa berkembang baik seperti pada tahun 2000-2005 karena beberapa teman-teman saya yang memiliki pet shop bahkan sampai dengan 40, 36, selain ada perubahan zaman yang lebih kepada digital, orang-orang tua pada saat itu tidak mengerti dengan model e-commerce, mereka hanya memiliki pet shop 36 yang sifatnya offline. Nah, mereka kalah dengan anak muda yang punya pet shop-nya satu, tapi punya 20 e-commerce-nya atau 20 online-nya. Nah, itu dari pet shop sendiri. Nah, ada lagi pet shop yang kemudian mereka harus punya groomer. Mereka juga harus punya dokter hewan di dalam satu sebuah bisnis begitu ya, menjadi one stop solution. Nah, ini sudah harus menjadi sebuah keharusan bahwa menjadi pet care atau menjadi pet health solution. Jadi ini yang ke depan kalau kita mau berbisnis baik klinik maupun pet shop, karena nggak mungkin catering mempunyai pet shop itu rada agak jarang sekali. Karena catering itu hanya pada kucing, sedangkan breeder hanya pada anjing. Gitu. Jadi kalau pet shop itu anjing dan kucing, nah, lebih kliknya dengan klinik dibanding dengan catering. Oleh karenanya bisnis yang akan berkembang ke depan itu adalah bundling pet shop dengan klinik yang kita bilang menjadi one stop solution. Ini yang mungkin selanjutnya ada. Oke,
Nah, ini yang kemudian sebagai ringkasan yang bisa saya sampaikan bahwa ke depan, apalagi nanti kita masuk kepada era AI atau artificial intelligence, di mana dokter hewan itu nanti mungkin akan berfungsi 10% atau 20%. Selebihnya mereka melihat ChatGPT, melihat apa namanya DeepSeek misalnya begitu, langsung belanja baik online maupun melalui pet shop. Itu yang akan terjadi ke depan di kemudian hari. Jadi tren pet food dan peluang bisnis untuk klinik dan pet shop itu lebih banyak sekarang orang-orang yang punya klinik langsung mengkomplementarikannya dengan pet shop, demikian pula pet shop mereka mengkomplementarinya dengan klinik. Kira-kira demikian Pak Moderator, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang luar biasa. Betul sekali Bang Olan analisanya. Ya karena sebelum saya jadi moderator ini sudah ada beberapa yang pemilik klinik itu dia mau membuka juga grooming dan hotel ya. Kemudian sudah ada beberapa pet shop juga yang coba untuk membuat pakan sendiri, yaitu untuk pakan-pakan yang memang ada kaitannya dengan klinik nantinya ke depannya. Ya, teman-teman semua, para partisipan, alhamdulillah dua narasumber kita sudah mempresentasikan presentasinya dengan baik dan tepat waktu dan jika ada pertanyaan, monggo silakan langsung untuk bertanya ke Prof. Dewi atau ke Bang Olan. Silakan. Baik, pertanyaan pertama untuk Dr. Olan, apakah bisa melakukan bisnis pet shop, pet care rumahan tanpa toko tetapi berjualan online saja tanpa klinik? Kalau bisa bagaimana memulainya? Pertanyaan ini dari Ade Mirzanti. Bang Olan? Oke, terima kasih Ibu atau Mbak Ade ini saya jawabnya, atau bahkan Mas Ade, karena Ade ini bisa laki-laki bisa perempuan ini ya. Perempuan Pak, kayaknya Pak Oke, Mirsanti. Ya. Mbak Ade ya. Baik, Mbak Ade. Online itu lebih banyak di perumahan. Justru apa namanya kemenangan daripada anak-anak muda yang mereka sangat sangat paham dengan TikTok, dengan Instagram, lalu dengan apa namanya segala perubahan di digital era ini, mereka hanya membuat ruangan seolah-olah seperti toko, lalu punya kamera di depan dengan ada konten kreator alat-alat untuk konten kreator, dia berbicara mengenai produk itu begitu. Jadi sekarang ini mereka jauh bisa lebih memenangkan tandingan bisnis pet shop terutama dibanding dengan orang-orang yang masih mempertahankan offline. Saya kemarin bulan lalu itu mensurvei penjualan produk-produk di online, hanya Tokopedia saja, itu satu bulan itu 252 miliar. Bayangin itu. Kalau ditambah lagi dengan Shopee dengan jumlah yang sama, itu 500 miliar satu bulan loh. Satu bulan untuk produk yang di online. Jadi Mbak Ade ini kalau memang familiar atau bahkan khatam di bidang e-commerce atau di online, itu lebih baik melalui online. Karena misalnya ada satu poultry shop, dia hanya punya satu offline sebagai jangkarnya dia, supaya dia bisa diakui oleh para player makanan hewan ini, tetapi dia punya 20 online. Dia punya tenaganya 20 itu di kantornya itu, yang hanya setiap harinya tuh ngomong saja itu, jualan saja. Itu targetnya sampai dengan 100 juta, 200 juta sebulan itu. Bukan main itu. Jadi kalau memang mau bisa melakukan itu bukan main. Itu akan menjadi sebuah arah ke depan nanti akan seperti itu. Bahkan itu bebas pajak itu.
Baik, Bang Mudah-mudahan Olan. menjawab ya, Pak Ya, Bade terima ya. kasih katanya dari Mbak Ade Mirsanti. Siap. Kelihatannya cukup puas dengan jawaban. Semoga sukses ya, Mbak Ade ya, bisa segera dimulai. Nah, kemudian mungkin dari saya nih untuk apa namanya Prof Dewi, karena kebetulan sudah ada nih Prof beberapa permintaan bahwa mereka ya apa namanya saat ini kan memang adalah produsen-produsen yang mulai membuat pakan pet food ya, tetapi Ya, apa intinya mereka beberapa yang ingin juga pesan itu masih belum paham mengenai formulasinya mhm, gitu loh, Prof. ya, Nah, apakah Prof Dewi bisa bersedia untuk membantu membuatkan formulasi kalau memang bisa kira-kira bagaimana caranya Prof? Karena memang banyak produsen-produsen tetapi mereka tidak mau dulu dalam jumlah besar, Prof. Jadi mereka mau mulai ya. apa namanya sebatas yang minimalis dulu sehingga nanti akan berkembang baru akan dilanjutkan untuk memproduksi skala industri. Begitu, Prof. Silakan, Prof. Ya, ya, baik. Terima kasih tawaran yang menarik. Semoga saya punya waktu. Mohon maaf, belum disuruh pensiun. Kalau sudah pensiun, Mas, saya bisa dengan leluasa menggunakan waktu. Tetapi pada dasarnya begini, untuk membuat formula pakan yang umum saja itu mudah. Yang penting memenuhi kriteria 5 makronutrien tadi sesuai dengan patokan. Sehingga kita kalau tadi pakemnya sudah tahu, kita mau bikin protein 20, 15, Iya, asal kita tahu hewan yang akan diberikan tuh average body weight-nya tahu, maka kita bisa memperkirakan. Nah, iya. bahannya dari apa saja itu menjadi pilihan. Tinggal mau jual mahal, mau tengah-tengah atau murah, Iya. begitu. Nah, terkait mau bertanya banyak jujur ya yang datang ke kampus ini ada yang mau bikin pakan kucing dari limbah kopi. Hah? Limbah kopi saya bilang gitu. Iya, iya. Kucing ini tricky sekali dari segi penciumannya. Jadi harus yang berbau-bau protein hewaninya kenceng. Tapi bisa Bu saya coba ya silakan aja coba. Itu pun datang ke sini. Jadi supaya ini bolehlah kapan-kapan ada pelatihan gitu cara membuat formula PET tetapi yang sifatnya umum. Karena begini, kalau kita sudah mau berbicara yang khas, spesifik, seperti Bang Olan bikin senior, pasti ada requirement tertentu yang harus hadir di pakan senior tadi, gitu. Atau kita pernah bikin untuk menjaga tidak susah kencing, gitu ya. Maka kita jaga jenis kalsium apa yang harus hadir, berapa jumlahnya, berapa persen serapannya begitu, dan tidak membentuk kristal dan sebagainya. Itu ada sifat-sifat bahan sendiri gitu. Jadi kalau yang umum-umum mangga mudah sekali. Tapi nanti kalau sudah yang sifatnya khusus ya memang harus spesial begitu ya. Kak Saroni tentunya lebih tahu lah. Iya. Baik, ya, terima kasih Prof Dewi. Ya, ini banyak sekali nih Prof. Emang untuk yang formula yang normal-normal atau biasa saja sih mungkin mudah ya. Tetapi banyak Ya, sekali yang memang minta untuk urinary control atau ya, skin banyak. encode atau mungkin Betul. anti alergenik seperti itu dan dengan adanya terus terang aja dulu kita susah nih Prof cari orang yang kita bisa konsul karena kebanyakan betul kata Bang Olan kita banyakkan import produknya yang lokal itu kan masih merambahnya yang Ya, praktis-praktis yang ya, ekonomis betul, tetapi betul. sekarang dengan adanya pet export saya harapkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh apa pauren ya Lokal. itu sudah bisa tersedia dengan Hmm. mudah dan murah tentunya. Baik, ada lagi kira-kira Ya. dari Ya, teman-teman ada yang mau satu hal, Pak, ya Pak silakan. Bang Sahroni, ada satu hal yang perlu ini pengalaman dari mahasiswa pasca kita yang membuat formula ingin menekan
supaya urinasi tidak susah. Ya, Kemudian beliau menggunakan requirement dari Amerika, Eropa dibandingkan dengan yang dibuat sendiri. Nah, itu ya, ternyata dua-duanya yang dari Amerika karena mungkin breed sana beda. Ya, besar ya, 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 ya. disamakan dengan lokal, itu justru yang dari NRC dua negara benua itu malah tidak cocok, malah Oke, bermasalah untuk oke, pet lokal. Ya, oke, jadi oke. ini tadi sangat khas ya untuk lokal itu. Iya. Ya, Jadi berarti demikian. Ya, jadi berarti kita lebih confidence ya, Prof, bahwa untuk pakan lokal ini bisa mengatasi apa namanya anabul-anabul lokal kita dengan baik dan tepat ya. Lebih. Ya, semoga ya perlu trial error. Amin, amin. Ya, mungkin sebelum kita sudah di 15.47 masih ada pertanyaan atau mungkin masih ada ulasan yang ingin disampaikan oleh Bang Olan dan Prof Dewi. Cukup kali ya. Saya cukup. Iya. Untuk partisipan, barangkali ada pertanyaan mumpung masih ada waktu sekitar 13 menit lagi sebelum tepat pukul 16.00 kita tutup. Tuh Pak Prof, Prof jadinya. Pak Direktur tuh mau bicara tuh kelihatannya udah pegang-pegang mic. Iya, ya, saya rasa untuk dari Pak, saya. saya mau tanya untuk Pak Direktur dulu ya. Tadi barusan ada tuh saran yang bagus kalau tadi di Asohi kan ada latihan untuk apa namanya CPOHB. OHB, Ini ya. juga ada ini untuk membuat formula pet food. Saya rasa banyak ini peminatnya. Wah, siap itu kita bikin nanti. Iya, iya, Kerjasama dengan PPMHKI gitu ya. iya kerjasama. Iya, baik Pak, saya siap. Pokoknya kalau asal Bang Olan terlibat lah di sini. Siap, saya ikut. Ya, Sponsornya Pet Expert nanti. Siap, ya, siap. Ya, siap. Bang Olan Ya, bagus, Mas. Bang. Ini kayaknya Bang banyak sekali Ya, teman-teman ya. karena memang saya tadi bilang bahwa sangat terbatas ya formulator untuk formulator atau ahli nutrisi untuk livestock, apa nih poultry, Banyak. hewan besar itu banyak gitu loh. Tetapi untuk yang formulator atau nutrisionis untuk pet food ini sementara masih banyaknya ekspor gitu Ya. orang-orang dari luar. Cuman satu lah di sini, Prof Dewi. Iya, di sini betul. Enggak lah, banyak. Banyak, Yang lainnya, banyak. yang lainnya tuh long Banyak, distance. banyak. Yang lainnya tuh long distance learning. Iya. Baik, terima kasih Prof Dewi, terima kasih Bang Olan. Terima kasih. Saya kembalikan apa Sama-sama, terima namanya kasih. moderator ini. Ya, saya terima kasih juga lupa tadi Assalamualaikum. Jadi saya tutup untuk moderator ini. Kalah Waalaikumsalam. dong sama saya ya. Silakan Mas Dwi dan Pak Waalaikumsalam. Bambang. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator Dr. Hewan Syahroni Jaidi. Ya. Dan Pak Bambang ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada Prof Dewi, Dr. Olan, dan juga seluruh peserta webinar batch yang ke-66. Nanti untuk yang rekamannya, sertifikatnya, ataupun materinya akan dikirim setelah acara ini selesai. Dan dari lantai 3 PT Galus Indonesia Utama, saya Dwijo beserta Pak Bambang dan tim Majalah Ketinok undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.